Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi i'tasanna billah. Bismillahi ma sya Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Wa la quwwata illa billah. Bismillahi dhahara sirrullah. Bismillahi jaa nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rukibat khuyulullah. Bismillahi intasharat junudullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Kharajna ala sahra yamani Muhammadur Rasulillah. Bismillah qul kullu min indillah. Bismillahi fawqana hibdullah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita di Kabupaten Wajo ini, Bapak Bupati, kepala daerah tingkat 2 Kabupaten Wajo, beserta segenap jajaran pimpinan yang lain. Forkopimda, di sini ada mewakili Kapolres Pak Dandim. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan dan segenap jajaran pimpinan Pondok Pesantren As-Saadiah, yang sama-sama kita muliakan para Andre Guruta yang hadir baik pada malam ini langsung di dalam ruangan ini maupun panjang dan kesehatan guru kita semuanya, baik yang hadir pada tempat ini maupun juga yang menghadiri lewat Zooming ya. Dan rekan-rekan seperjuangan saya ketika masih di pondok pesantren ini. Saya di sini mulai dari Tidaiyah kelas 3 dari Bone, pindah ke sini ke kelas 6. Di sini ada sahabat seperjuangan seketiduran saya, Pak Mudhar. Saya banyak memori. Terima kasih. Ini adalah pejuang-pejuang As-Saadiah sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, para santri santriwati yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, sangat tidak terhormat dalam acara yang sangat penting seperti ini jika kita tidak mengenal siapa pendiri Pondok Pesantren As-Saadiah. Mari kita dengan penuh ketulusan hati, Bapak Ibu sekalian,
semoga arwah para pendiri dan para pembina As'adiyah di masa lampau, semoga mereka tersenyum di alam barzahnya di sana. Sekiranya bisa menyaksikan anak cucunya, murid-murid, anak-anak spiritualnya seperti ini. Pertama tentu Syekh Al-Alimul Alamah, Guru kita Kiai Haji Muhammad As'ad, Kiai Haji Daud Ismail, dan Guru kita Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, Kiai Haji Abdul Malik, Kiai Haji Hamzah Badawi, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Musa MA, Guru kita Profesor Dr. Haji Muhammad Rafi Yunus MA, dan guru kita yang masih juga memantau kita per detik ini, barusan menerima telepon beliau, Kanri Guru kita Dr. Andes Haji Muhammad Sagena. Ya, kepada mereka semuanya, mari kita ikhlaskan membaca doa untuk mereka. Surah Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya sesungguhnya sangat sadar bahwa saya bukan orang yang pantas untuk menjadi pimpinan umum, ketua umum PP As'adiyah. Jangan diartikan perhatian dan kehadiran saya begitu besar terhadap pondok pesantren As'adiyah diterjemahkan bahwa saya punya ambisi untuk menjadi ketua umum PP As'adiyah. Wallahi demi Allah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan selama ini untuk As'adiyah adalah karena cinta saya terhadap alma mater kami. Tidak mungkin saya bisa seperti ini tanpa As'adiyah, Bapak Ibu. Iya, I'm nothing, ana mafi, saya nggak ada apa-apanya. Ya, karena itu juga saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, izinkan juga saya memohonkan untuk dibacakan juga secara khusus surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya. Beliaulah yang mendesak saya, pokoknya tidak ada sekolah lain selain As'adiyah untuk kamu, anak. Pada almarhumah kedua orang tua saya, Haji Andi Muhammad Umar, Haji Andi Gumatu, mohon dibacakan juga surah Al-Fatihah karena dia yang melahirkan saya seperti ini. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Bapak. Seperti tadi saya katakan, sesungguhnya banyak orang yang lebih pantas, lebih baik, lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih bisa full time memimpin As'adiyah. Maka itu saya minta juga kepada teman-teman yang berkali-kali datang, termasuk juga Ante Guru Ta. Ya, selama masih ada yang mau, saya akan dukung penuh sepenuhnya. Saya juga datang kepada Ante Guru Ta Muhammad Sagena. Bapak,
saya ikhlas tetap mendukung Bapak. Saya akan berdiri di belakang Bapak. Tapi ya, dia juga mengatakan saya sudah merasa berumur untuk jabatan ini. Ya. Saya takut terhadap ayat Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipromosi ialah al-qawi, orang yang memiliki power, kekuatan, al-amin, dan memiliki kepercayaan. Jadi yang paling bagus untuk kita promosikan dalam berbagai macam lini kepemimpinan adalah seperti yang diperkenalkan Al-Quran tadi. Tidak menekankan umurnya berapa, tidak menekankan siapa dia sebetulnya dari segi person, tapi inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang paling bagus untuk diberikan pekerjaan, perlu dipromosikan adalah al-qawi al-amin. Nah, saya mendefinisikan bahwa dulu memang lembaga-lembaga keagamaan itu sangat dibutuhkan figur-figur Superman. Tapi insya Allah ke depan kita akan merubah model kepemimpinan Asadiah ini, bukan lagi Superman, tapi menjadi super team. Kita harus memperkuat the power of we, kekuatan we, nahnu di sini. Jadi saya ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah kalau kita bersinergi seperti kata Rasulullah SAW, ya, al-barakatu fil jamaah. Apa yang dimaksud barakah menurut definisi saya? Barakah itu energi. Jamaah, apa itu jamaah? Definisi saya, jamaah adalah sinergi. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Itu hadis Nabi. Ya. Jadi al-barakatu fil jamaah. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Asadiah ini full energi. Tetapi mensinergikannya belum. Karena itu insya Allah ke depan kita akan menempuh pola kepemimpinan sinergitas. Saya sangat yakin al-ittihadu yujadul quwwah. Persatuan dan kesatuan itu pasti akan melahirkan superpower. Tentu kita juga tidak boleh apa yang disampaikan oleh Al-Quran, wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min quwwatin angkata. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun, memintal benangnya kemudian menenun, setelah itu diacak-acak lagi tenunannya. Jadi apa yang sudah baik dirintis oleh para pendahulu kita, tetap kita akan rawat dengan baik, dan itulah yang kita akan jadikan prinsip di sini. Al-muhafadzatul qadimis salih wal aqdu bil jadidi asli. Melestarikan apa yang masih positif dan mengambil alih apa-apa yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak bicara, tapi saya akan menjanjikan banyak bekerja. Dan jujur juga saya ingin menyampaikan bahwa saya datang dari Jakarta itu dengan tim penuh Bapak Ibu. Jadi kami bawa tim IT, karena salah satu kelemahan Asadiah adalah amat terbelakang menggunakan IT. Terlalu banyak bisa kita lakukan efisiensi pekerjaan, banyak sekali yang bisa kita lakukan ke depan dengan mengadopsi IT, teknologi modern seperti sekarang ini. Karena itu tim yang kami bawa sudah sedang bekerja diam-diam bersama kami, keliling dari kampus ke kampus, dan dalam waktu singkat saya katakan kepada mereka,
siapapun yang dipilih oleh muktamirin muktamirat, Anda jangan pulang sebelum lengkapi IT semuanya di seluruh kampus. Saudara Asdar ada di sini sebagai bukti. Silakan berdiri. Andi Asdar belakang. Ya. Kemudian juga kami membawa tim engineering arsitektur. Kami juga mengevaluasi seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pondok Pesantren Asadiyah Pusat ini. Ternyata kami temukan banyak sekali hal-hal yang perlu kita sempurnakan, dan ada yang sangat berbahaya dan itu bisa mengancam nyawa kalau itu tidak segera dilakukan evaluasi. Dan kita sudah carikan jalan keluar, itu kita akan pasang bersihah. Kita tidak ingin mencatat sebuah sejarah yang sangat kelam. Ada bangunan tiba-tiba runtuh dan menyebabkan ada anak kita yang korban. Kami juga memetakan ya ke depan kampus kita seperti apa. Kita sudah memeriksa seluruh kampus Hulu Galung sampai tadi pagi. Ya. Jadi kami mempunyai usulan, ada 7 komponen penting bagaimana merubah wajah Pondok Pesantren Asadiyah ini menjadi lebih indah, asri, dan hijau. Jadi ada tim ya arsitek pertamanan, dan juga beberapa hal yang kita sudah inventarisir di sini. Tidak etis kalau saya sampaikan satu persatu, tapi lebih baik insya Allah kita akan buktikan satu persatu. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan pondok pesantren. Salah satu hal yang perlu kita benahi adalah kelembagaan pondok pesantren. Karena itu juga kami hadirkan tim ISO kami di sini, sertifikat dari Inggris. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat ISO International Management, maka itu bisa seperti autopilot. Ya, kita hanya mengikuti sistem, dan itu artinya apa? Semuanya akan terkontrol melalui satu window. Ya, tidak ada jarak. Siapapun pengurus yang ada di luar negeri, ujung dunia seperti pun, bahkan di bulan pun, itu bisa kita kerjasama sangat intensif. Ya. The world is flat. Bumi sekarang ini sudah menjadi datar. Not only smaller. Kita ingin digitalisasi perpustakaan dan semuanya. Dan kami juga sudah siapkan bakti. Sebelum saya kesini juga sudah komunikasi dengan Kementerian Kominfo. Kita perlu ada 4 titik bakti di sini supaya nanti satu kali Pak Kiai guru kita mengajar di sini, itu bisa diakses seluruh masjid dan yang ada di pondok pesantren, bahkan bisa diakses oleh cabang melalui konsep Zoom ini. Kami sudah menginventarisir, dalam waktu singkat kita akan pasang 50 monitor raksasa di seluruh kampus yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah pembenahan mutu dan kualitas santri, guru, dan alumni. Kita puas keberadaan Asadiyah, tapi kita juga harus berani mengkritik diri sendiri, autokritik, bahwa kita juga punya banyak kelemahan. Jangan kita hanya pintar menemukan kelebihan, tapi kita juga harus berani menemukan kelemahan. Kita banyak kelemahan. Nah, tugas kita semuanya untuk mensyukuri kelebihan, tapi tugas kita juga semuanya untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penguatan kelembagaan melalui sentuhan-sentuhan manajemen, insya Allah kita akan perbaiki. Termasuk juga kami juga sangat prihatin dengan daftar penggajian. Kami sudah membuka arsip-arsip dapur-dapur Bapak Ibu sekalian dari seluruh tingkatan. Sangat memilukan hati.
Itu tidak manusiawi kita menggaji guru dengan seperti itu. Karena itu saya menjanjikan Bapak Ibu sekalian, ya tentunya bekerja sama, kita bicara lagi dengan yayasan dan semua komponen, ya kita akan meningkatkan 100% langkah awal seluruh gaji dan gaji karyawan kita akan tingkatkan. Tentu perlu biaya, tapi insya Allah dengan undang-undang yayasan, undang-undang yayasan sekarang ini memberikan penguatan kepada lembaga. Mari kita baca undang-undang pondok pesantren, ya. Jadi pondok pesantren itu betul-betul itu harus one management. Nah, kalau perlu juga nanti one rekening, semuanya bisa dikontrol, dibawa kendali pimpinan umum pondok pesantren itu sendiri. Sehingga dengan demikian semua itu adalah akan terkontrol secara sistem, baik pemasukan maupun pengeluaran dibawa kendali langsung Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiyah. Yayasan tugasnya adalah untuk mencarikan dana, dan seluruh dana itu akan di-store kepada satu divisi nanti yang akan membangun lahir batin pondok pesantren ini. Kami juga membaca perkembangan suara-suara mu'tamirin mu'tamirat Bapak sekalian. Semua menghendaki agar kita pondok pesantren asal ini harus lebih kuat daripada sebelumnya. Dan salah satu kata kuncinya adalah manajemen. Manajemen yang baik adalah one system, one management. Tidak boleh ada dua matahari di dalam satu belahan bumi. Insya Allah pola distribusinya pun juga itu akan mengikuti pola manajemen yang profesional. Siapa yang memberikan pemasukan profesional, maka itu pun juga jatah sesuai dengan jasanya. Ya, jadi jatah ditentukan oleh jasa, itu namanya adil. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, insya Allah kami berjanji akan lari kencang. Dengan dukungan semua pihak, ya, para mu'tamirin, mu'tamirat, cabang maupun pusat, saya mengikuti gelombang suara-suara Bapak Ibu di sini. Ya, kami ikut. Ya. Walaupun tidak hadir secara fisik di sini, tapi ritme perkembangan semuanya satu bahasa, ingin menjadikan Asadiyah itu lebih baik dan lebih cepat berkembang. Karena itu saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu dan semuanya. Apalah artinya saya seorang diri, ya. Karena itu saya mohon betul Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak bersama. Saya enak di sini karena tidak punya musuh dan tidak punya siapapun. Semuanya adalah kawan saya dan semuanya adalah orang tua kita semuanya. Enak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang lain adalah pemberdayaan alumni, hotel untuk orang tua murid yang akan menengok anaknya di sini. Ya. Banyak detail-detail yang saya sampaikan nanti pada saat itu. Kemudian juga pengelolaan sumber dana. Jujur Bapak Ibu sekalian, saya juga mengikuti alur pemasukan dan pengeluaran Pondok Pesantren Asadiyah. Ya. Tidak ada satu sen pun yang saya tidak bisa baca di sini. Melalui laporan pertanggungjawaban juga saya analisis tadi, ya. Kemudian juga melalui data-data yang kami buka di internet. Dan di situ memang banyak persoalan yang perlu kita benahi. Dan insya Allah dengan manajemen yang kita pakai sistem ISO tadi itu, maka itu semuanya bisa kita akan atasi dengan baik. Semuanya serba transparan, semuanya serba terbuka, dan tidak akan mungkin ada lagi hal-hal yang. Dan untuk itu juga saya ingin berjanji kepada Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum tidak boleh mendapatkan gaji 1 sen pun dari Pondok Pesantren Asadiyah. Termasuk pulang pergi naik pesawat naik apapun dari Jakarta atau dari mana ke sini,
Ya. Jadi kalau memang harus ada, maka itu kita harus kembalikan kepada kas pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, kami sudah punya pengalaman seperti itu. Kami sudah 20 tahun memimpin PT IKI. Setiap kali periode saya berakhir, saya ingin meminta mundur, ya. Tapi di demo, Bapak Ibu, ini ada mahasiswa kami PT IKI bisa jadi saksi. Di demo bukan untuk diminta mundur, di demo supaya dipertahankan untuk menjadi rektor. Padahal saya jarang ke PT IKI, hanya sekali seminggu saya datang hari Selasa di PT IKI. Meskipun sekali seminggu ya saya datang, tapi saya tahu siapa dosen yang malas datang, siapa yang kurang SKS-nya. Semua bisa kami kontrol di dalam handphone ini, Bapak Ibu. Ya. Sama juga dengan Istiqlal. Bapak Ibu sebayangkan ya, kurang apa hebatnya kiai-kiai di Pulau Jawa. Kenapa yang dipilih untuk menjadi imam besar Masjid Istiqlal, satu-satunya masjid negara, dan juga dipilih sebagai ketua asosiasi imam-imam besar internasional. Sekarang juga dipilih sebagai IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Muslim, imam-imam masjid seluruh Indonesia, adalah alumni As'adiyah. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ini semuanya terjadi. Itu berkat As'adiyah. Inilah yang membuat saya ingin membayar utang saya terhadap As'adiyah. Kemudian juga adalah pengelolaan sumber dana ini. Insya Allah kalau kami diberikan kepercayaan, tapi syaratnya adalah kita harus menggunakan manajemen modern. Kita bekerja sesuai dengan undang-undang yayasan dan bekerja sesuai dengan undang-undang pondok pesantren. The only one system and one management. PP Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, manajemennya itu ya. Berapa ada 60-an universitas Muhammadiyah, cuma satu rekeningnya di seluruh Indonesia. Maka itu dana cashnya Muhammadiyah sekarang ini 14 triliun. Bisa beli gereja di Spanyol, bisa bangun kampus di Australia, bisa beli kampus baru di Malaysia. Kenapa? Karena di only one rekening. Semua dikendalikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Diaudit oleh audit internasional. Karena itu kita sangat luar biasa. Seandainya bisa bersinergi. Kita harus belajar kepada orang sukses atau lembaga yang sukses, tanpa harus mengcopy paste apa yang ada di sana. Karena kita harus punya jati dirinya sendiri di As'adiyah. Lalu Bapak Ibu sekalian, menggalang sumber dana dari luar negeri. Kita belum punya bangunan dari luar negeri di tempat ini. Saya nggak tahu apa sudah atau belum, tapi data-data pertanggungjawaban saya lihat itu semua ya bangunan yang ada di pondok pesantren ini murni dari bantuan pemerintah atau murni juga dari bantuan masyarakat kita, ya. Atau murni juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pondok pesantren kita di sini. Nah, ke depan ini kita perlu pengayaan sumber-sumber dana yang lain. Terlalu kecil kalau dana kita hanya mengandalkan dari kantong sendiri. Anak kita seperti ini nggak mungkin bisa membayar sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi juga sudah saatnya As'adiyah ke depan itu harus menjadi lembaga pendidikan profesional. Apa itu lembaga pendidikan profesional? Kami sudah membaca bahwa income per kapita PDRB, Produk Domestik Regional Bruto untuk Sulawesi Selatan itu di atas standar nasional, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Kabupaten Wajo, Pak Bupati. Saya bangga, kita bangga, Kabupaten Wajo itu jauh di atas standar rata-rata PDB nasional kita. Angka inflasi kita juga, Wajo ini juga sangat-sangat menjanjikan, sangat bagus ya.
Dan secara nasional ya, inflasi kita itu kita masih sekitar 5 atau 5 sedikit 5,2%. Bayangkan Turki 95% inflasinya. Ya, Eropa saja itu sudah hampir 10%. Tetangga-tetangga kita ya di Asia Tenggara ini itu sekitar 7-8%. Myanmar itu hampir 10%. Jadi yang paling bersyukur di Indonesia, kita di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, inflasi yang paling rendah sekarang ini adalah di Indonesia. Dan inflasi yang paling rendah juga adalah Indonesia bagian timur. Dan di bagian timur ini adalah daerah subur. Daerah subur adalah termasuk Kabupaten Wajo ini. Iya. Kami membaca angka-angka perekonomian Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak saatnya lagi bahwa gratisan untuk masuk di Pondok Pesantren As-Sadyah. Ya. Nanti ada modelnya, ya. Ada subsidi silang kepada mereka yang tidak mampu, ya, tapi berprestasi. Nah itu semuanya ada ukuran-ukurannya. Sudah saatnya kita menggunakan pendekatan-pendekatan profesionalisme seperti ini. Lalu hal lain Bapak Ibu, penguatan dan pemberdayaan cabang-cabang As-Sadyah. Ada beberapa, bahkan kebanyakan cabang yang tidak pernah disentuh oleh pusat. Mudah-mudahan salah. Ya, di Sumatera Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian juga di Kalimantan. Karena saya sering keliling, ya. Yang paling pertama saya tanyakan, ada nggak pondok pesantren As-Sadyah di sini? Ada Pak, tapi ganti nama sekarang. Ya, semenjak alumni As-Sadyahnya itu meninggal, ya, yayasannya berubah ganti merek As-Sadyah. Nah kita tidak ingin ada peralihan dari As-Sadyah menjadi nama lain. Dan yang kedua juga, seluruh yang genetiknya As-Sadyah itu juga perlu dirawat sebagai keluarga besar As-Sadyah. Mungkin tidak menggunakan nama As-Sadyah, tetapi pendirinya dan gurunya dari As-Sadyah itu dianggap sebagai kultur As-Sadyah. Termasuk pondok pesantren kami sendiri, kami memiliki 13 pondok pesantren dengan standar ISO. Ya, maka itu besok insya Allah tim yang akan mengelola banyak poin di sini adalah kami akan melibatkan pondok kami, dan itulah kontribusi seorang anak terhadap ayahnya. Dan rapat kerja dalam waktu dekat ini kita akan melakukannya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bode. Tidak perlu studi banding ke Pulau Jawa karena kita lebih baik daripada manajemennya sebagian besar di Pulau Jawa. Satu-satunya pondok pesantren yang memiliki sertifikat ISO di Indonesia ini hanya Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Sehingga itu mendapatkan pengakuan, ya, muadalahnya kemana-mana. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, itu semuanya adalah bagian dari kita semua. Terakhir adalah pengembangan perguruan tinggi As-Sadyah. Ya, saya tahu apa yang berkembang di forum. Saya juga tahu apa yang dirasakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi saya pribadi, tidak punya orang lain di tempat ini. Semua adalah bagian dari kita semua. Tidak ada orang lain. Jadi manajemen kekitaan ini perlu kita pertahankan selama ini. Kita tidak perlu meniru-niru pondok pesantren yang lain. Apa yang ditampilkan tadi pada malam ini Bapak Ibu sekalian itu satu contoh bahwa kita ini adalah pondok pesantren yang bermartabat. Kenapa bermartabat? Tidak ada gontok-gontokan. Dan saya mengapresiasi ini Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terharu dan ini membuat saya akan berjanji pada diri saya sendiri bahwa dalam tempo 1 tahun ini kita akan merubah wajah pondok pesantren As-Sadyah. Karena itu dalam waktu terukur insya Allah bersama Pak Yunus, ya, kakak kelas saya di PGN Tabu, insya Allah kita akan berusaha. Bagaimana target kita dulu adalah menciptakan, ya, institut ini menjadi universitas. Kenapa penting universitas ini? Islam itu universal.
tentu tidak bisa diwadahi oleh kolam kecil yang namanya sekolah tinggi. Tidak cukup diwadahi oleh danau yang namanya institut. Islam itu universal, samudra. Oleh karena itu kita harus menciptakan samudra. Samudra itu adalah universitas. Universalitas Islam itu hanya bisa diwadahi oleh Universitas Islam. Universalitasnya, universal Islam itu tidak bisa diwadahi oleh institut. Itu pasti akan terjadi reduction, mereduksi. Maka itu kalau ingin mengembangkan